kita. Inna husnal dhanni billah, inna husnal dhanni billah, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah, min husni ibadatillah, adalah termasuk bagusnya menghamba kepada Allah. Jika orang ini pengen penghambaannya baik, jadi hamba yang baik. Maknanya hamba yang baik itu ya hamba yang diridhai oleh tuannya. Maka berbaik sangkalah pada tuannya. Orang itu buruk sangka dengan orang iman aja nggak boleh loh. Bahkan orang itu buruk sangka dengan sesama manusia tanpa ada bukti, itu nggak boleh. Ini dalam asas muasyarah al-islamiyah wal muamalah al-islamiyah itu ada undang-undang, namanya di bahasa Arab kan al-aslu bara'atu dhimmah. Al-aslu itu asli artinya asas, asas praduga tidak bersalah. Orang itu kan dari bayi, bayi itu suci, nggak punya salah. Bayi itu suci, nggak punya kekeliruan. Gede ketemu kamu kok tiba-tiba kamu suudoni tanpa bukti, itu kan ya namanya yang suudon tadi orang yang buruk kan, nuduh tanpa bukti. Bagaimana kalau orang tadi orang yang beriman? Bagaimana kalau orang tadi guru kita? Bagaimana kalau orang tadi salah satu dari imam madzhabul arba'ah? Bagaimana kalau orang tadi adalah salah satu sahabat? Bagaimana kalau orang tadi adalah khulafaur rasyidun? Bagaimana kalau orang tadi Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana kalau orang tadi seorang nabi? Bagaimana kalau orang tadi seorang rasul? Bagaimana kalau orang tadi adalah ulul azmi minar rusul? Bagaimana kalau orang tadi sayyidul anbiya war rusul? Bagaimana kalau yang disuudhani pencipta semuanya, yaitu Allah? Maka kalau orang itu tahu urutannya tadi, buruk sangka kepada Allah itu adalah kekurang ajaran yang sempurna. Jadi urutannya begitu, itu biar mudah paham. Hamba kok buruk sangka kepada Allah. Ini Allah itu diantara sifatnya arhamur rahimin, yang paling sayang, ahkamul hakimin, paling tepat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sami'un basir, maha mendengar, maha tahu. Sami'un alim, sami'un basir, maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Maka apa saja yang terjadi, baik ataupun buruk, dilihat dari segi itu dari Allah, tidak ada yang tidak sesuai. Maka suatu hari ada seorang sahabiyah tanya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana nasib anakku yang wafat tanpa iman, wafat sebelum Islam? Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwa anak kamu di neraka, anak kamu di neraka. Maka wanita tadi nangis. Maka oleh Nabi dinasihati, andaikan kamu tahu siapa sebenarnya anak kamu, pasti dan pasti kamu akan ridho dengan keputusan Allah. Maka di situ disarai oleh Mullah Al-Qari sarah panjang yang sudah sering kita sampaikan, bahwa nur nyamalnya manusia itu menyadari, memahami dan menerima bahwa yang keluar dari badan dia ini tidak semuanya layak untuk dirawat. Kencing dibuang di WC, kotoran dibuang di toilet. Kalau anak dirawat, digendong, dipondokkan, ngaji ngasar sekarang.
Lah orang-orang yang tidak beriman itu posisinya di akhirat sana lebih jelek, melebihi kotoran. Maka kalau dia dimasukkan surga, surga jadi nggak indah dong. Maka di antara praktek yakin kepada takdir, kepada sikap yang benar, baik sangka kepada Allah, di antara arahan agama kalau kita ngelewati kubur-kuburnya orang yang telah wafat terbukti Islam, kita salam kepada mereka. Ini orang-orang ini dirahmati Allah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bernilai berharga di sisi Allah. Maka Islam walaupun mereka telah wafat memerintahkan pemeluknya untuk menghargai mereka, diantaranya dengan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah wafat. Semoga Allah datangkan keselamatan kepada kalian, menyayangi kalian. Dan itulah agenda hariannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Setiap lepas asar beliau ziarah pada sahabat-sahabat yang telah wafat mendahului beliau di pekuburan Baqi'. Bahkan kadang-kadang malam-malam beliau pergi ke Baqi' untuk mendoakan orang-orang Baqi'. Tetapi kalau orang itu wafat dalam keadaan terbukti tanpa Islam, walaupun itu kerabat kita, walaupun darah daging kita, maka kita harus meyakini memang mereka tepatnya di neraka. Maka begitu kita melewati kuburan-kuburan mereka, disunahkan untuk kita mengatakan absyiru binnar, terimalah berita gembira oleh kalian, kalian adalah telah masuk neraka. Kalau bahasa Jawanya absyiru binnar, syukur mlebu neraka. Itu. Bila saya ini melarat begini, ini apa yang terbaik Pak? Iya, kalau kamu kaya malah orang curiga, jangan-jangan nyuri nanti. Terbaik kok dari Allah itu. Dan saya apa itu hidung pesek, kulit nggak cerah. Begini ini apa ya pada baik Pak untuk saya? Iya, kalau nanti kulit kamu cerah putih kemilau nanti dikira operasi plastik atau malah hasil berkat dari mana? Terbaik, Masya Allah. Kita ini pengetahuan kita terbatas, sudah diatur oleh yang pengetahuannya tidak terbatas oleh Allah, diputuskan oleh yang menciptakan segalanya. Lah kok mau suudzon itu loh, kamu itu kok berani-beraninya kurang asem dengan Tuhan kamu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih al-isnad. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah aidan juga, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala, telah berfirman Allah azza wa jalla, ana aku inda dhanni abdi bi, mengikut persangkaan hambaku padaku. Masya Allah, apa yang disangka hamba kepada Allah, Allah akan turuti. Kalau kamu buruk sangka kepada Allah, ya Allah akan turuti, Allah akan murka pada kamu. Kalau bahasa mudahnya begitu itu. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan ridha pada kita, akan berikan anugerah pada kita. Kalau takdir itu pahit, menurut kita kok begitu berat. Kalau kita husnudzon mesti ada hikmahnya, ada pahalanya, menghapus dosa, meningkatkan derajat. Maka takdir berjalan, Allah ridha, apa yang kamu harapkan tercapai. Jadi kalau enggak, kok walek men apes men aku wis sengsara, aku ya sengsara tenan, apes tenan, ra entuk ganjaran, ora diridhoi Gusti Allah. Itu diantara maksudnya ana inda dzanni abdi bi. Wa ana ma'ahu, dan aku beserta dia. Wa ana ma'ahu diantara artinya aku akan menolong dia. Bukan ma'iyah berarti zatnya Allah bergabung. Allah itu yang menciptakan tempat, bukan bertempat. Di antara artinya ma'ahu adalah menolong, ma'iyah menolong. Wa ana, dan aku ma'ahu beserta dia. Wa ana, dan aku ma'ahu menolong dia.
haitsu yadhkuruni, di tempat mana saja dia mengingati aku. Rawahul Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli